Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya seperti biasa, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, mari anak-anak berdoa bersama dulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa mendapat yang terbaik bagi anak-anak dan mulai bisa maksimal nantinya ya. Sebelum kita dimulai, kita berdoa dulu. Untuk kita terima kasih, silahkan dipimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa ya, kita seperti biasa mulai pembelajaran. Jadi pembelajaran kemarin pembelajaran apa anak? Yang minggu depan, yang minggu kemarin pembelajaran apa? Liburan Pak, liburan Pak, emang liburan. Kita pembelajaran awal tadi. Di awal pembelajaran ini ya anak-anak kita belajar tentang Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna itu? Tahu, jadi tidak tahu karena kenapa? Dari kelas 2, kelas bawah anak-anak sudah mengenal tentang Asmaul Husna. Ayo, apa itu Asmaul Husna? Siapa yang berani jawab? Apa itu Asmaul Husna? Ayo, siapa yang berani jawab? Ya, nama-nama yang baik. 100 untuk Novanda. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang bagus, yang indah, yang cantik. Pokoknya nama-nama semua nama Allah itu adalah bagus semua, indah, cantik, dan semuanya pokoknya bagus semua. Itu nama-nama Allah yang baik. Nah itu. Terus sekarang yang kedua, Asmaul Husna itu berapa toh jumlahnya? 99. Benar, bagus sekali. Sudah bisa menjawab. Asmaul Husna cuma jalan 99. Dan dari 99 nama Allah itu tadi kita mengambil cuma 4 nama Allah saja. Yang pertama nanti Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. 4 saja dari pembelajaran awal ini nanti. Nah, terus dari pembelajaran awal ini nanti saya uraikan satu persatu. Apa itu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min? Itu nanti pembelajaran di sini ya anak-anak. Nah, sebelum saya lanjutkan pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah mengetahui dan mengerti tentang artinya Al-Mu'min, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam? Sudah ada yang tahu artinya? Untuk itu anak-anak, silahkan diperhatikan video pembelajaran ini tentang Asmaul Husna. Intinya 4 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, As-Salam. Itu nanti anak-anak perhatikan dengan baik ya. Karena kalau anak-anak tidak perhatikan, nanti dalam pertanyaan anak-anak tidak bisa menjawab. Ya, anak-anak? Nah, silahkan dilihat dengan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran, jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh terbentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia menentukan segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan pada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi yang tidak satu pun makhluknya mampu mencapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk umumnya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari kedamaian dari padamnya api permusuhan yang disertai dengan keterangannya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluk. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenang.
Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan umat. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa Allah SWT memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah SWT menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah SWT memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut kepadanya. Nah, sudah selesai video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak saya kira sudah memperhatikan, saya kira sudah mengerti apa itu dan artinya dan maknanya. Ya, maka dari itu setelah ini saya bagi per kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3. Nanti per kelompok saya beri tugas satu persatu dengan saya berikan sebuah kertas. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah saya bagi. Nanti silakan anak-anak artikan dan beri penjelasan tentang video pembelajaran yang kamu lihat tentang Asmaul Husna tadi. Ya, paham anak-anak? Sebelum selanjutnya masih semangat anak-anak? Masih semangat? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat dong. Nah, setelah ini anak-anak, saya beri tugas. Nanti saya buat kelompok. Ini ada tiga baris ya, berarti 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi ya dengan temannya kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi tentang tugas yang saya berikan. Tugas ini saya beri kertas ya. Ini sudah ada tugasnya masing-masing. Nanti silakan kamu jawab. Saya beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan tugas ini. Bisa dimengerti? Bisa. Kelompok 1, silakan kamu diskusi dengan kelompokmu. Ini, terakhir kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, saya beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan tugas itu. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti selesai, nanti dipresentasikan di depan perkelompoknya maju 2 anak. Ya, kita tuliskan maksudnya dan artinya kamu jelaskan di depan kelas atau di depan teman-teman kamu semuanya. Setelah selesai, semuanya selesai. Silakan dikerjakan. Saya berwaktu 5 menit. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing tugas yang sudah saya berikan. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. 1 kelompok 2 orang maju ke depan. Lebih ngomong.
maknanya. Maknanya itu artinya Dulu atas namanya. raja kan nanti penjabarannya. Kalau kamu nanti di tulis ya bisa. Artinya almond itu apa? Artinya contohnya seperti itu. Ya, tanya-tanya lagi. Yang sudah dikumpulkan depan. Ayo. Kelompok itu sudah selesai? Tuh. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3. Oh. Nah, maknanya semua hamba Allah di muka bumi ini diberikan keselamatan, diberikan apa kemakmuran. Itu artinya maknanya dari Asmaul Husna salam yang memberi keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan itu. Sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan dari masing-masing kelompok tadi 1, 2, 3 yang mempunyai predikat nilai yang ketiga adalah kelompok mana ya? Yang menjelaskan artinya dan penjabarannya yang lebih detail, yang lebih bagus. Kelompok mana ya? 1, 2, 3 kelompok 3. Nah, kalau anak-anak memperhatikan video tadi, pasti anak-anak bisa menjawab apa artinya dan apa maknanya. Itu Asmaul Husna yang sudah kamu kerjakan itu tadi. Dari sini ada pertanyaan dari anak-anak tentang Asmaul Husna tadi yang sudah kamu kerjakan tadi. Ada pertanyaan mungkin? Tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Yang saya beri uraian tentang mana al-qawiyyu. Ya, dari Asmaul Husna al-qawiyyu. Al-qawiyyu maknanya adalah Allah Maha Raja atau Maharaja. Anak-anak tahu raja? Raja itu seperti apa bentuknya? Raja itu bentuk tubuhnya seperti apa? Ayo, pernah melihat suatu kerajaan? Rajanya itu seperti apa? Ya, pasti laki-laki, rajanya laki-laki. Tapi Allah itu laki-laki atau perempuan? Allah itu tidak laki juga tidak perempuan. Kenapa? Allah itu tidak terwujud, tapi sifatnya itu Al-Malik Maharaja, seperti raja. Tahu raja? Tahu. Raja itu pasti orangnya kuat, gagah berani. Orangnya perkasa, gagah berani, punya kekuasaan. Sekali raja ngomong, anak buahnya pasti manut kabeh. Kenapa? Semua peraturan itu yang membuat raja. Tapi kalau sekarang masih ada raja kan? Masih ada raja? Masih, tapi beda. Kalau sekarang raja zaman dulu, tapi sekarang adalah kalau di Indonesia adalah presiden. Itu sebab presiden. Semua peraturan perundang-undangan pasti diatur oleh raja, diatur oleh penguasanya. Contohnya Indonesia saja pasti ada rajanya, yaitu presiden yang membuat aturan, yang membuat undang-undang, itu presiden dulu. Kalau undang-undang sudah diperuntukkan untuk rakyatnya harus dipatuhi, ya kan?
itu adalah raja. Kalau raja sudah membuat peraturan, semua anak buahnya, semua rakyatnya, entah itu laki-laki atau perempuan, semua masyarakatnya seluruhnya harus mentaatinya, tidak boleh melanggarnya. Itulah raja, maharaja. Dia berkuasa penuh segala-galanya. Contohnya, raja itu berkuasa penuh tentang rezekinya setiap makhluk. Rezekinya kait, apa itu kehidupannya tak beri sama ini, itu tak beri sebetikan rupa. Terus tentang apa itu kematiannya, kait. Jadi raja itu berhak mematikan rakyatnya juga boleh, dihukum apapun juga boleh. Tak hukum karena dia selalu berbuat maksiat. Tak nang dalan nanti tiba ini kecelakaan dan sebagainya. Itu hak Allah. Karena Allah Maha Raja yang mengatur kehidupan manusia. Kematian juga, kematian manusia itu diatur oleh Allah. Karena Allah Maha Al-Qawi, Maha Raja, dia berhak memanggil atau dia berhak menyambut nyawa seseorang. Karena raja kok aku berhak bunuh si A karena dia melanggar peraturan, ini dia dipenggal kepala nih dan sebagainya. Raja berkuasa sepenuhnya, tapi maharajanya Allah ini adil segala-galanya, tidak seperti raja-raja di dunia ini. Contohnya raja kerajaan, presiden dan semuanya beda ya, karena manusia itu sifatnya yo lali yo yoga. Pasti apa itu peraturannya bisa dilanggar, bisa melanggar diri, bisa dilanggar. Tapi kalau peraturan Allah, siapapun yang melanggar pasti ada hukumannya. Ya, yang membuat aturan itu Allah, yang membuat hukum Allah harus gunakan semua rakyatnya. Kalau manusia atau rakyat itu hamba tidak melaksanakan perintahnya, pasti nanti mendapat siksa. Siksanya adalah nanti terakhir kehidupannya ada di kehidupan di neraka. Itu sehingga makhluk kalau kekuasaannya Allah, sehingga ini berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, sehingga anak-anak gaya belis, misuan dan sebagainya, mengkari batore, membuli temannya juga, itu termasuk dosa. Makanya Allah membuat peraturan. Ya, karena peraturan itu yang membuat Allah. Kalau manusia hamba itu mentaati peraturan Allah, insya Allah kita nanti akan hidup di sana atau di akhirat sana, kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapat kehidupan yang sejahtera, yaitu di surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau manusia hamba tidak manut kalau kekuasaan Allah, kalau peraturan Allah, nanti hidupnya terakhir adalah di neraka. Paham? Dari surat Al-Qawiynya Allah. Di video tadi sudah jelas, penjelasannya sudah jelas juga. Semuanya sudah dijelaskan di video tadi. Kalau anak-anak memperhatikan dengan seksama, ya pasti bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya lontarkan lewat kelas tadi. Silahkan dijawab. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan kelas. Satu kelompok, 2 orang maju depan. Waktunya hanya 5 menit. Saya beri waktu 5 menit. Siap. Kan tak ukurannya. 3 menit lagi. 3 menit lagi.
Nomor 1 sudah. Nomor 2. Nomor 3. Satu menit lagi. Ya, cukup. Sekarang anak-anak presentasikan ke depan jawabanmu, ya. Masing-masing berkelompok maju 2 orang, 2 anak. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo Ari, maju Ari. Ayo, Ari maju. Pakai saya ayo. Ayo di depan. Ayo Ari maju. Sekarang ya. Ayo, mereka di depan. Kamu baca terus artinya apa, maksudnya apa. Silakan. Ayo, ayo. Ayo perhatikan yang lain, perhatikan anak-anak yang di depan. Dibaca yang keras, kemudian artinya apa, maksudnya apa. Ayo. Yang keras. Ayo. Ayo salah satu, ayo. Ayo dibaca keras salah satu. Ayo salah satu. Ayo ke saya. Sedangkan patuh pada perintah Al-Malik artinya Maharaja. Betul Pak salah? Betul. Ini adalah Maharaja. Maksudnya adalah apa tadi? Kita akan melaksanakan semua perintahnya ya. Bagus juga Bapak. Nah, itu ikhlas. Dari kelompok 1 saya ke kelompok 2. Ayo, maju supaya sama-sama ayo. Ayo. Silakan dibaca Maya. Yang keras. Keras. Nah, Al-Qudus artinya suci. Betul nggak salah? Betul. Itu artinya apa? Sama suci. Apa? Ya, mensucikan segala. Ya, sesuatunya boleh. Ya, silakan duduk. Itu presentasi dari kelas. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 silakan maju depan ayo. Dari kelas Assalam artinya maha sejahtera, selamat. Maknanya Allah yang memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada hamba. Nah, asal dari mana asal artinya apa tadi? Memberi keselamatan atau kesejahteraan. Betul apa salah? Betul. Terus maknanya apa hasil tadi? Allah yang memberi keselamatan dan kesejahteraan